Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi, Lampung Utara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode dakwah dengan dosen pengampu Bapak Martoyo MPDI. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja kita lihat video presentasi kita hari ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri Hanisa Zahra Al-Adawiyah dengan NPM 21290010. Yang kedua, Anissa Fitriana dengan NPM 21270003. Paliana Susi Akinah dengan NPM 21270011. Yang terakhir, Tina dengan NPM 21280002. Pengertian Mau'idhah Hasanah. Secara bahasa, Mau'idhah Hasanah terdiri dari dua kata, yaitu Mau'idhah dan Hasanah. Kata Mau'idhah berasal dari kata wa'adha ya'idu wa'dan idzatan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara Hasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah, yang artinya yaitu kebaikan, lawannya kejelekan. Jadi, Mau'idhah Hasanah merupakan salah satu metode dakwah yang berarti nasihat yang baik yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Selanjutnya ada pengertian Mau'idhah Hasanah menurut para ahli. Yang pertama ada Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, yang dikutip oleh Haji Hasanuddin adalah sebagai berikut. Al-Mau'idhah Hasanah adalah perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan Al-Quran. Selanjutnya, menurut Abdul Hamid Al-Bilalahi, Al-Mau'idhah Al-Hasanah merupakan salah satu manhaj atau metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Dakwah Mau'idhah Al-Hasanah juga berisi tentang kabar umat terdahulu yang terkandung dalam Al-Quran seperti kisah Ashabul Kahfi dan kisah orang yang diberi asap, seperti kisah Fir'aun dan juga kisah Qorun. Karena dengan kisah tersebut dapat termotivasi para mad'u berlomba-lomba dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang kedua, penerapan metode dakwah bil mau'izatil hasanah. Penerapan metode dakwah bil mau'izatil hasanah teraplikasi dalam bentuk ahsan qaul, yaitu menggunakan kata-kata atau pembicaraan yang bersifat penyadaran dan memberikan pembelajaran yang membekas di jiwa orang yang mendengar dan menerima isi pembicaraan tersebut. Dan dalam bentuk ahsan amal, yaitu sebagai tindakan ahsan amal, yaitu sebagai tindakan dikenal dengan dakwah bihal. Yang ketiga, manfaat dakwah bil mau'izah hasanah. Yang A, manfaat yang dapat dirasakan bagi yang berdakwah. Yang pertama, penganut agama Islam akan semakin banyak. Dan yang kedua, mendapatkan pahala karena melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, merasa senang dan bersyukur, biasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, dapat lebih melatih kesabaran dalam diri berjuang menegakkan agama Islam. Yang kelima, melatih keikhlasan dalam menerima. Yang keenam, mendapat banyak teman dari para pendakwah lain dan pergaulan yang lebih baik di lingkungan orang-orang yang soleh dan soleha. Dan yang selanjutnya, manfaat bagi orang yang mendengar dakwah. Yang pertama, merasa ketenangan dalam hati. Dan yang kedua, mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Yang ketiga, memiliki banyak teman baru yang pergaulannya baik. Yang keempat, dapat melatih kesabaran dan keikhlasan.
Pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa berasal dari kata basyara yang mempunyai arti memperhatikan, merasa senang. Menurut Quraisy Shihab, basyara berarti penampakan dengan baik dan indah. Maka, basyar dalam bahasa Arab sering diartikan dengan kulit. Karena kulitlah yang membuat kelihatan indah. Demikian pula, tafsir diterjemahkan dengan berita gembira karena disebut basyar. Karena bagian yang terbesar yang bisa dilihat adalah kulitnya, serta yang bisa membuat kelihatan indah. Adapun tafsir dalam istilah dakwah adalah penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang yang mengikuti dan mendengarkan dakwah. Di dalam Al-Quran, kata tafsir banyak disebutkan. Menurut Muhammad Abdul Baqi, kata-kata tafsir atau mubasyir disebutkan sebanyak 18 kali. Dari sekian banyak kata tafsir diartikan dengan kabar gembira atau berita pahala. Hanya saja bentuk kabar gembiranya beragam, antara lain kabar gembira dengan syariat Islam, kabar gembira dengan kedatangan Rasul, kabar gembira tentang akan turunnya Al-Quran, dan kabar gembira tentang surga. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Adapun tujuan-tujuan tafsir antara lain: yang pertama, menguatkan atau memperkokoh keimanan. Yang kedua, memberikan harapan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk beramal. Dan yang keempat, menghilangkan sifat keraguan-raguan. Jadi, dakwah sejatinya memberi motivasi kepada man'u, seperti dengan metode tafsir ini, supaya pesan dakwah lebih cepat diserap, dijadikan pegangan dalam kehidupannya. Adapun motivasi tersebut oleh Sa'id bin Ali Al-Qahtani dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemberian motivasi dengan janji. Yang kedua, pemberian motivasi dengan menyebutkan bermacam-macam ketaatan. Pemberian motivasi dengan janji di bagian ini mempunyai gambaran yang beraneka ragam. Yang pertama, memberikan motivasi dengan janji dunia. Misalnya, jika seseorang beriman dan istiqomah dalam ketaatan atau ketakwaannya kepada Allah, maka ia akan mendapat keberuntungan dan berkah di dunia sebelum ia mendapatkannya lagi nanti ketika di akhirat. Janji yang kedua yakni janji berupa kehidupan yang baik, yakni selamat dari segala yang dibenci oleh Allah. Dalam firman-Nya, Allah menjanjikan kebaikan kepada orang yang beramal soleh yang disertai dengan ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya adalah pengertian tanzir. Kata tanzir atau inzar secara bahasa berasal dari kata nazaro. Menurut Ahmad bin Faris adalah suatu kata yang menunjukkan untuk penakutan atau takhwif. Adapun tanzir menurut istilah dakwah adalah penyampaian dakwah di mana isinya berupa peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya adalah pendekatan tabsyir dan tanzir. Pendekatan melalui tabsyir dilakukan dengan ilustrasi pahala, penghargaan, dan dengan janji yang mendapatkan kehidupan surga bagi seorang yang menerima positif atau beriman dan menjalankan amal soleh.
Adapun pendekatan melalui tanzir dilakukan melalui ilustrasi sanksi akibat buruk atau mendapatkan ancaman suatu kehidupan pahit, gersang, dan sangat menyedihkan, yaitu kehidupan anar atau neraka. Dapat disimpulkan dalam penjelasan tadi bahwasanya dakwah yaitu menyampaikan ajaran Islam, yang mana dengan menggunakan metode memberi nasihat atau mau'izah hasanah, yaitu dakwah dengan menggunakan penyampaian yang baik, seperti dengan tutur kata atau ucapan-ucapan yang lembut dan baik, agar dapat diterima di hati orang yang mendengarkan. Yang mana dalam dakwah ini terdapat beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, tabsyir adalah penyampaian pesan dakwah berisi kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti dakwah. Yang kedua, tanzir berupa peringatan yang isinya yaitu peringatan terhadap ada kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya, ataupun seperti ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah dengan harapan orang tersebut berhenti berbuat perbuatan terlarang. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi kami. Jadi dari 4 anggota yang masing-masing What if it's like